Perkenalkan, saya Bisur Senino American SN. Pada saat ini yaitu saya sebagai pemimpin acara ritual ini bersama kakek saya Pak Yundullah atau Pak Bangang. Pada saat ini yang melaksanakan acara ritual tiwah yang dilaksanakan di Desa Bondo Bali. Tim demikian saya perkenalkan. Ini kita akan membicarakan tentang tema yang kita angkat pada siang hari ini, yaitu tentang tiwah dikatakan dengan adat. Ya. Tapi mau dijelaskan dulu Bapak bisa menjelaskan gue bahasa Ita kan? Ya bahasa Ita ngarai kegiatan tahuang andau tuh melai berbalik suasana. Iya. Kami sekeraya ya. Jadi mempengen sekeraya sandung kayu lah boleh. Limbas jadi gitu kare. Selanjutnya pire andau suasana. Dua andau bisa lah. Dengan Bapak Bisur Pak Bangang ya. Oke, kita masuk ke tema ya Pak ya, tentang tiwah dikatakan dengan adat. Ini pertanyaan yang pertama adalah mengenai tiwah dikatakan adat. Mungkin Bapak bisa menjelaskan dasar filosofis pelaksanaan dari tiwah itu apa saja? Baik. Sebelum apa yang kita sampaikan sesuai dengan apa yang berdasar ini, Bapak mengatakan bahwa tiwah itu adalah adat, tiwah itu adalah budaya. Yang ditanyakan itu adalah budayanya siapa gitu ya, adatnya siapa gitu, dan itu kepunyaannya siapa gitu, atau yang melaksanakan itu siapa. Maka pada saat ini dan saya di sini sebagai cucu dari kakak saya, Pak Bangang, yang memang dari awal dan begitu pula berumur sudah hampir ratusan tahun ya, umurnya sudah lebih 11 tahun ya, sudah luar biasa gitu. Jadi masih semangat melayani. Ya, masih semangat melayani umat kita dimanapun berada gitu. Baik kita ini sudah keliling di Cempaka, Krayan, dimanapun gitu. Jadi apa yang dikatakan, kalau dikatakan bahwa upacara tiwah itu merupakan adat, itu adalah killer besar. Tapi adat yang bagaimana dulu bisa kita klarifikasikan. Nah, kalau adat itu merupakan secara universal ya jelas beda. Karena filosofi tiwah itu adalah tertuang di dalam kitab suci penaturan kita pasal 33, yaitu tiwah suntuk Raja Tatalang Pulau dan Tetaunya Nyaring gitu. Dimana di situ sudah jelas terentetan di situ bahwa upacara tiwah itu adalah ritual mutlak agama Hindu Keharingan. Tetapi bagi umat Hindu Keharingan itu sendiri, kita katakan tanda kutip ya, umat Hindu Keharingan mengatakan itu bahwa adat budaya. Apabila umat Hindu Keharingan itu merupakan turun temurun ya jelas, karena nenek moyang mereka itu adalah filosofisnya semua agama Hindu Keharingan. Jadi apa yang kita katakan sesuai dengan filosofisnya bahwa upacara tiwah itu adalah merupakan penghapusan, pembebasan, menghapus segala sial, keikatan darah atau sial yang terjadi di dalam suatu adanya kematian tersebut. Upacara tiwah adalah rukun ritual agama Hindu Keharingan, mutlak upacara ritual tingkat terakhir bagi umat Hindu Keharingan itu sendiri, yang dipimpin oleh seorang basir Bisur Handepang Telun yang mempunyai keterampilan di dalam bidangnya tersebut. Ya, jadi gitu ya saudara-saudariku, bahwa tiwah, dasar dari pelaksanaan tiwah itu adalah di dalam kitab suci penaturan, yaitu pasal 33, yaitu tentang tiwah suntu ya. Ya, Raja Tatalang Pulau. Raja Tatalang Pulau yang merupakan contoh dasar yang harus pendoman yang harus dilaksanakan oleh keturunan utus Raja Bumi umat manusia. Nah, itu dari dasar dari pelaksanaan tiwah. Lalu kita masuk kepada tema yang kita angkat sekarang ini yang sangat penting dan sangat perlu penjelasan dari tokoh para rohaniwan. Nanti juga Pak, saya akan wawancara dari berbagai akademisi ya tentang tiwah dikatakan dengan adat ya. Oke, kita masuk ke tema, yaitu apabila kita mengatakan bahwa tiwah itu adat, apakah perasaan Bapak gimana? Itu bagi kita sebagai kerohaniawan dan kita sebagai dari kelembagaan, baik dari majelis besar, majelis daerah dan majelis yang sekarang, apabila dikatakan bahwa tiwah itu adalah adat, tiwah itu merupakan
suatu turun temurun itu kita akan pastinya merasa keberatan. Karena apa? Karena tiwah itu adalah mutlak rukun kematian tingkat terakhir bagi umat Hindu Keharingan, dan itu bukan adat, dan itu merupakan ritual adat Keharingan itu sendiri. Kalau dikatakan tapi adat, memang adat itu kan adalah kebiasaan satu turun temurun yang istilahnya dilaksanakan untuk masyarakat luas. Tetapi ingat, upacara tiwah itu bukan adat secara universal yang dilakukan oleh semua orang biasa gitu atau semua umat, tapi itu adalah bagi umat Hindu Keharingan. Jadi itu adalah mutlak adat budaya umat Hindu Keharingan. Jadi bukan adat secara universal ya. Kalau itu kita katakan sebagai adat secara universal, berarti wajib hukumnya bagi baik yang Muslim, yang Kristen itu ditiwahkan kalau dia berada di Kalimantan Tengah. Jadi itu kita sampaikan, kita sangat keberatan dan sangat kecewa apabila dikatakan bahwa tiwah itu adalah adat. Oke, jadi pada kesimpulannya bahwa tiwah itu merupakan ritual suci agama Hindu Keharingan, bukan adat secara universal. Apabila dikatakan adat, maka wajib bagi siapapun yang ada di Kalimantan Tengah itu wajib ditiwahkan, meskipun agamanya apa. Kalau dikatakan adat secara umum, namun ini berbeda, yaitu adat ritual agama Keharingan dan mutlak kepunyaan umat Hindu Keharingan, dan itu bukan secara adat secara universal. Oke, terima kasih Bapak ya atas penyampaian. Terima kasih Bapak. Jangan tuh pisau ngomong gimana Ulandes pengen banyak musik alugak daliau buang sepatah bapak bermiang jawatan aja matinya terkadang tidak mau berbincang kita renungan ayo berita salah terima barang bila barang itu kami kami kapayahan dalam bentuk adalah yang kami dari menerima leluhan nama pendiri nama Pada hari ini saya akan melanjutkan wawancara saya tentang tema yang saya angkat dalam konten YouTube saya, yaitu tentang tiwah yang dikatakan adat. Bersama dengan saya telah hadir tokoh muda. Nanti beliau akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Om Swastiastu, Pak. Selamat datang, salam sejahtera, Pak. Gimana kabarnya sekarang? Baik. Oke. Ini ada satu pertanyaan Pak, dan pertanyaan ini memang sering kali muncul dari dulu-dulu, dan pandangan ini memang sering menjadi pro kontra di masyarakat kita, terutama di masyarakat. Yaitu saya ingin bertanya tentang setujukah Bapak jika tiwah dikatakan dengan adat? Sebelum menjawab, perkenalkan dulu. Ya, terima kasih. Saya perkenalkan diri saya, nama saya Ami dari Kabupaten Indonesia. Kebetulan saya sekarang sebagai ketua lembaga Hubungan Tandak dan Keringan Kabupaten Pulau Bisa. Terkait dengan apa yang Bapak tanyakan atau rasakan dengan permasalahan yang dikatakan kami dari tokoh ya, sangat tidak setuju kalau jiwa itu dikatakan adat. Kenapa tidak setuju? Alasan yang pertama adalah kita harus bisa memilih atau memilah, membedakan yang mana yang adat, yang mana yang budaya. Jadi jangan semuanya diseragamkan, disamakan. Semuanya adat, semuanya budaya. Tidak bisa membedakan, tidak melihat dari sisi mana. Yang perlu digarisbawahi adalah seperti tiwah. Tiwah ini jelas sudah menggunakan beras tahu, menggunakan garam banyak, yang melaksanakan kegiatan
itu pun jelas-jelas sudah adalah tokoh-tokoh atau basir dari yang beragama Hindu Kahiyang. Jelas-jelas di sana yang bisa melaksanakan tiwa adalah orang yang beragama Hindu Kahiyang. Artinya adat itu tiwa itu bukan adat. Ya. Bisa dikatakan adat, tetapi ada orang yang beragama Hindu Kahiyang. Karena memang itu ritual khusus untuk yang beragama Hindu Kahiyang. Jadi saya sangat tidak setuju kalau tiwa itu dikatakan adat. Jadi seperti itu. Ya. Om Swastiastu, Ibu, Ade. Ya. Gimana tanggapan Ibu, Ade, tentang apabila orang mengatakan bahwa tiwa itu dikatakan adat? Apakah setuju atau tidak? Pastinya tidak. Tidak ya. Kenapa? Karena upacara tiwah itu memang sudah ada di dalam kitab sucinya Hindu, kitab Hindu Kahiyang itu ada di kitab peraturan. Jadi itu bukan sama sekali adat, tetapi itu memang ajaran wahyu Tuhan yang memang harus dijalankan oleh umatnya. Iya. Gitu. Ya. Kalau Ade gimana? Benar sekali, kalau saya juga setuju dengan pendapat Ibu Jocelyn, karena tiwah itu sendiri kan kita ketahui memang dari zaman Tatuhi yang leluhur kita dulu juga memang sudah melaksanakan tiwah, dan tiwah itu sangat identik sekali dengan penganut keharingan. Jadi itu sangat disayangkan sekali bagi masyarakat yang memang tidak memahami Hindu itu mengatakan bahwa tiwah itu sebagai bagian dari adat. Iya. Di sini kalau ditanyakan setujukah jika tiwah itu dikatakan ada. Saya sebagai seorang pemeluk agama Hindu Kahiyang mengatakan tidak setuju, karena alasannya adat itu dikatakan adat menjadi pesan suatu tradisi yang dapat dilaksanakan, karena itu menyangkut juga tentang cara hidup berperilaku masyarakat pada umumnya. Nah, jika tiwah itu disebut sebagai adat umat Kahiyang atau adat Kahiyang, itu menurut saya benar, karena memang berdasarkan sebuah kitab suci yang tertuang dalam firman Tuhan di dalam penaturan yang sebagai pedoman panutan masyarakat Hindu Kahiyang, di mana upacara tiwah itu wajib sebenarnya dilaksanakan oleh umat Hindu Kahiyang, karena merupakan suatu rentetan upacara kematian tingkat terakhir dilakukan oleh Hindu Kahiyang. Yang melaksanakan itu bukan orang sembarang, orang yang disebut dengan basir pelaksananya. Ya. Jadi terkait untuk tiwah yang dikatakan adat, sebenarnya kalau saya sendiri itu tidak setuju. Iya. Kenapa tidak setuju? Karena sudah jelas bahwa tiwah itu ada di kitab suci penaturan, sudah tertulis. Iya. Jadi itu sudah jelas tentang Kahiyang. Iya. Nah, kalau mau itu dikatakan adat, berarti seluruh agama bisa melaksanakan itu. Iya. Nah, sementara yang bisa melaksanakan apa namanya tiwah itu kan hanya dilaksanakan oleh orang Kahiyang. Iya. Saya rasa itu. Iya. Jadi masalah statement tiwah itu adalah adat, saya bilang sebelum kita menyatakan setuju tidak setuju, dilihat dulu bahwa tiwah itu ada di dalam ajaran agama Hindu Kahiyang. Itu adalah rukun kematian tingkat akhir. Iya, itu adalah tiwah adalah rukun tingkat akhir agama Hindu Kahiyang. Jadi itu wajib dilaksanakan oleh umat agama Hindu Kahiyang. Sedangkan adat itu sendiri itu dilakukan oleh seluruh umat. Nah itu yang menjadi dua kata-kata adat dengan ritual itu berbeda. Iya, karena ritual itu menyangkut tentang agama. Iya. Kemudian adat tentang perilaku manusia. Tradisi ya, turun-temurun. Nah jadi sangat disayangkan bahwa kita menyatakan tiwah itu adalah, saya sudah tidak setuju. Ya, mungkin itu yang akan saya sampaikan. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih. Kalau pertanyaannya setujukah saya kalau tiwah dikatakan adat, itu jawabannya sangat tidak setuju. Karena memang tiwah kalau di bahasa bersih kami di Melayu
dalam pelaksanaannya itu ada bagian-bagian penjelasan sendiri. Nah, misalnya ini saya ambil contoh kalau di Muhammadiyah itu ada yang semacam peraturan-peraturan pada saat pelaksanaan tiwah itu yang dinamai oleh adat. Nah, terkadang di situ pendapat orang jadi keliru sehingga mengatakan bahwa tiwah itu ada. Sebetulnya tiwah itu punya umat Indo Karingan sebagai ritual keagamaan Indo Karingan. Kalau dikatakan ada, saya secara pribadi ya sangat tidak setuju sama sekali. Statement itu ya, Iya. tidak setuju jika tiwah dikatakan. Iya. Demikian wawancara kita pada hari ini. Terima kasih. Om Lebu tata habaras bulan, lebu liang eka kasana, bukan surga